Oke, selamat siang, pagi, dan malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai fenomena perpindahan ya. Fenomena perpindahan ini merupakan mata kuliah wajib di Teknik Kimia Universitas Jember dan mata kuliah ini biasanya diajarkan di semester 5. Bisa terlihat dari kodenya TK15, jadi 5 ini menandakan dari semesternya. Oleh karena itu, kita coba langsung, kita mau belajar apa sih di fenomena perpindahan. Nah, di sini bisa terlihat ya, bahwasanya fenomena perpindahan ini, di pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai kontrak kuliah, silabus, RPS, kemudian kita juga akan memperkenalkan apa itu fenomena perpindahan. Di pertemuan 1 sampai 7, jadi sebelum UTS akan diajarkan oleh saya, kemudian nanti akan diajarkan oleh dosen pengampu yang lain. Oke, di sini bisa dilihat silabus dan RPS-nya ya. Terlihat bahwasanya mata kuliah ini mempelajari tentang viskositas dan mekanisme perpindahan momentum, sel momentum balance, dan lain-lain. Untuk lengkapnya bisa dibaca di Sister, website kita, bahwasanya fenomena perpindahan ini intinya adalah kita akan meninjau masalah-masalah tentang perpindahan suatu aliran seperti itu, yang nantinya akan berpengaruh terhadap beberapa hal seperti viskositas, difusivitas, kemudian densitas juga. Nah, di sini kita menggunakan satu referensi, kita menggunakan transfer fenomena karangan dari Brian Bird. Ini saya menggunakan yang second edition. Jadi apa sih transfer fenomena, atau kalau bahasa Indonesia kita bilang fenomena perpindahan? Jadi kita akan menganalisis suatu perpindahan dari suatu massa. Nah, biasanya ada pada sistem yang mengalir. Nah, ketika suatu sistem itu berpindah, maka hal-hal yang ikut berpindah yang lain itu adalah momentumnya, energinya, dan massanya. Jadi sebagai bayangan ya, sebagai bayangan itu kalau kita mau berpindah dari satu ke tempat yang lain, kita membutuhkan emas, kita membutuhkan kendaraan. Ibaratnya kita berpindah dari satu ke tempat yang lain, berarti kita akan memindahkan energi, itu membutuhkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misal kalau motor, kita butuh energi dari pembakaran, kemudian massa akan berpindah, badan kita ini akan berpindah ke suatu tempat. Dan momentum, jadi momentum itu lebih dapat digambarkan ketika dia terjadi tumbukan ya. Jadi misal ada suatu benda yang bergerak cepat dan yang satu diam, dan nanti akan terjadi transfer momentum dari benda yang bergerak ke benda yang tidak bergerak seperti itu, sehingga benda yang tidak bergerak akan bergerak. Nah, kita di sini akan belajar mengenai fluid dynamics yang akan menjelaskan tentang transport momentum. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai heat transfer. Ini akan bertanggung jawab terhadap perpindahan energi. Kemudian kita akan berbicara juga tentang mass transfer. Jadi di sini akan membahas tentang perpindahan massa dari berbagai macam bahan-bahan kimia yang ada. Jadi nanti tinjauannya itu secara makroskopis, mikroskopis, dan molekuler. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya ketika makroskopi kita membayangkan bahwa reaktor alir berpengaruh, reaktor alir tangki berpengaruh itu ditinjau secara makroskopis seperti pada gambar. Sedangkan kalau ditinjau secara mikroskopis, ini akan ada suatu elemen di sini. Jadi kita menggunakan elemen XYZ di sini ditinjau dengan perpindahan dari unit yang lebih diperkecil. Kemudian secara molekuler ternyata itu terjadi gerakan-gerakan perpindahan dari atom-atom, dari bahan kimia yang terlibat di dalamnya.
Nah, di sini kita akan belajar. Pertama kali kita akan belajar dari sistem suatu pergerakan yang ada di sini melibatkan pergerakan antar molekul yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai viskositas, konduktivitas panas, dan difusi yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap momentumnya, energinya, dan masanya. Seperti dilihat di sini ya, ini bisa dilihat bahwasanya nilai A ini merupakan macroscopic flow system yang mengandung N2 nitrogen dan oksigen, sedangkan B-nya itu merupakan mikroskopiknya, dan C-nya ini ada tumbukan antar partikel, antar molekul ya, dari oksigen dan nitrogen. Nah, ini sebagai gambaran umumnya saja. Nah, di sini juga sistem ini ada kerja yang terjadi di sini. Kerja ini yang nantinya ditransfer menjadi energi. Seperti itu. Nah, ini secara mikro molekul ini bisa dilihat bahwasanya ketika suatu molekul A ini sebelum mengalami tumbukan 1 dan 2, kemudian molekul A setelah tumbukan itu akan mengalami perubahan arah dan lain-lain. Tetapi menurut dengan hukum kekekalan tertentu itu akan mempunyai nilai yang sama. Sebagai contoh hukum kekekalan massa, sehingga massa A, partikel molekul A dan molekul B sebelum dan sesudah tumbukan pasti akan sama. Seperti ini. Jadi MA plus MB sama dengan MA setelah tumbukan plus MB setelah tumbukan, itu yang dikenal dengan hukum kekekalan massa. Nah, proses ini juga melibatkan hukum kekekalan momentum. Jadi di sini bisa dikatakan MA1 kali RA1, MA2 kali RA2, ditambah MB1 RB1, ditambah MB2 RB2. Nah, ini sebelum tumbukan, dan yang di belakangnya adalah setelah tumbukan. Nah, bisa dilihat bahwasanya nilai RA2 ini akan minus RA1 karena arahnya yang berlawanan. Sehingga persamaan di atas ini dapat disederhanakan menjadi MARA plus MBRB sama dengan MARA aksen plus MBRB aksen. Nah, ini nilainya nantinya dapat dihitung ketika masing-masing ini diketahui, gitu ya. Nilai MARA, MPRE ini momentumnya diketahui, sehingga nantinya bisa diketahui nilai MARA aksen dan MPRB aksen. Kemudian juga untuk hukum kekekalan energi juga sama, masuk dalam proses tersebut. Jadi di proses tersebut juga mengandung hukum kekekalan energi dari energi potensial maupun energi kinetiknya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, biasanya kalau dengan gerakan partikel-partikel seperti ini, maka yang akan lebih dominan itu adalah energi kinetiknya, sehingga bisa dirumuskan seperti ini: setengah MARA kuadrat plus UA setengah MBRB kuadrat plus UB, dengan nilai U itu adalah setengah M kali R kuadrat ditambah setengah M kali R plus theta, seperti itu ya. Nah, kemudian di hukum kekekalan momentum angular juga ada. Ini kalau tinjauannya secara molekular, jadi agak sedikit banyak ya untuk rumusnya di sini, agak sedikit complicated. Tetapi sebelum jauh ke sana, ini kita yang dinamakan fenomena perpindahan itu juga secara molekular akan dibahas seperti ini. Nah, bagaimana sih efek-efek yang terjadi? Kita akan mencoba untuk membahas secara makroskopik dulu. Jadi kita akan membahas tentang viskositas dan mekanisme perpindahan momentum terlebih dahulu sebelum kita meninjau secara mikroskopik, molekular, dan mikroskopik. Nah, pertama kita akan membahas secara molekular makroskopik terlebih dahulu. Jadi secara makroskopik, viskositas itu dapat ditentukan menurut beberapa hukum nantinya. Nah,
Kenapa sih viskositas penting? Karena aliran fluida itu akan dipengaruhi oleh nilai viskositasnya. Kalau viskositasnya sedikit, viskositasnya encer, jika fluidanya encer, maka viskositasnya akan kecil. Kalau fluidanya besar, pekat, maka viskositasnya akan besar. Oleh karena itu, viskositas ini nantinya akan berpengaruh terhadap jenis alirannya dan fenomena yang terjadi. Jadi bisa dilihat juga viskositas merupakan sifat fisik bahan atau material dan berubah sebagai fungsi temperatur. Nah, ini bisa dilihat aliran air dan aliran oil di kendaraan bermotor. Nah, semakin tinggi viskositas untuk cairan, biasanya nilai viskositasnya semakin meningkat. Nah, nanti akan dilihat viskositas untuk fluida gas seperti apa juga. Nah, ini viskositas itu juga akan berpengaruh terhadap mekanisme perpindahan momentum yang ada. Kemudian ini sebagai gambaran ya, ketika suatu aliran dalam pipa bisa dilihat ketika T kurang dari 0, jenis alirannya ini di gambar ini belum ada jenis gambar alirannya atau tipe alirannya seperti apa. Nah, pada T sama dengan 0, bagian bawah dari pipa ini akan siap untuk menerima dari friksi yang terjadi. Nah, ketika nilai T itu kecil, maka ada aliran yang kecil ini mengalir di bagian bawah pipa, sehingga terbentuk nilai gradien kecepatan. Nah, bisa dilihat bahwasanya kecepatan yang ada di sini wah ke atas, jadi semakin rendah. Hal ini menyebabkan momentum akan berpindah dari bawah ke atas, dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah. Tadi seperti yang saya bilang, ketika ada dua benda, yang satu adalah benda yang bergerak dan menghantam satu benda yang diam, maka momentum akan berpindah dari benda dengan kecepatan tinggi ke benda yang diam, sehingga benda yang diam akan memiliki momentum yang ditransfer dari benda yang bergerak tersebut. Nah, ini prinsipnya sama. Jadi momentum berpindah itu dari mana? Dari kecepatan yang tinggi ke kecepatan yang rendah. Nah, seperti kita tahu bahwasanya kalau energi itu atau suhu itu akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Begitu juga dengan momentum, harus selalu diingat bahwasanya momentum akan berpindah dari kecepatan yang tinggi, lebih tinggi ke kecepatan yang lebih rendah, seperti itu. Oleh karena itu, momentum sendiri itu biasanya dilambangkan dengan nilai TYX. Nah, TYX ini biasanya dilambangkan dengan nilai gaya atau stres arah X terhadap luasan tegak lurus terhadap Y. Jadi, T atau YX ini digambarkan sebagai gaya stres arah X ya terhadap arah Y. Jadi, pindahnya ke arah tegak lurusnya, jadi ke arah Y. Atau bisa dibilang sebagai flux momentum X ke arah Y positif. Seperti itu ya. Jadi tau YX ini bisa diartikan juga sebagai flux momentum X ke arah Y positif. Seperti itu. Nah, persamaan ini itu didefinisikan dari persamaan awal berupa V per A sama dengan mu V per Y. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya tau YX ini merupakan suatu gaya F per A atau stres seperti itu. Nah, bisa dikatakan bahwasanya fluida-fluida ini nanti akan ada pengaruhnya dengan namanya viskositasnya. Nah, viskositas itu terbagi antara Newtonian fluid dan non-Newtonian fluid. Nah, kalau Newtonian fluid biasanya itu adalah viskositas yang kurang dari 5000 MPa. Jadi, non-Newtonian fluid itu adalah suatu fluida dengan
viskositas yang lebih dari 5000 MPa atau bisa dibilang sangat pekat seperti itu. Nah, ini ada satuan-satuan dari beberapa variabel di atas. Ini ada satuannya dari SI, GKS, dan British ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian persamaan ini juga bisa disebut sebagai Newton's Law of Viscosity atau hukum Newton terhadap viskositas. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap perpindahan momentum yang terjadi, fluida tersebut dibayangkan sebagai suatu lembaran-lembaran yang mengalir gitu. Jadi ada aliran dari bawah, semakin tinggi, semakin atas, itu seperti lapisan-lapisan seperti itu ya. Nah, itu bisa dibayangkan bahwasanya dari situ bisa terlihat bahwa gaya perluas banding dengan penurunan kecepatan pada arah Y. Jadi, gayanya itu akan sebanding nilainya dengan penurunan kecepatan arah Y. Jadi, semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang ya, seperti saya sebutkan di depan tadi, seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan. Ini di sini ada platnya atau sebagai pipa adalah bagian bawahnya. Kemudian fluida pada Y1, Y2, dan Y3. Nah, ini ada jenis alirannya saling bersinggungan seperti itu. Dan nantinya momentum, jadi ada aliran ke sana, ke sana, ke sana, itu akan memberikan perpindahan momentum dari plat fluida, dari fluida pada Y1 akan menuju fluida pada Y2 dan fluida Y3, seperti itu. Nah, ini contoh nilai viskositas yang ada secara makroskopik. Di sini viskositas untuk liquid ya, bisa dilihat semakin tinggi temperatur viskositasnya semakin rendah untuk liquid. Hal ini dikarenakan semakin tinggi viskositas, maka semakin tinggi temperatur, maka gerak partikelnya juga akan semakin tinggi. Dan ini menyebabkan jarak-jaraknya juga akan semakin rendah, sehingga dari sini akan menyebabkan viskositasnya akan semakin rendah pula, seperti itu. Karena jarak-jaraknya semakin jauh ya, jadi lebih tidak pekat. Nah, berbeda halnya dengan udara. Ketika dinaikkan suhunya, maka atau gas. Ini di sini bisa kelihatan kalau gas itu kinematik atau viskositasnya semakin tinggi, suhunya akan semakin tinggi nilai viskositasnya. Hal ini bisa dibayangkan bahwasanya gas ketika belum dipanaskan itu mempunyai jarak antar molekulnya itu sudah sangat jauh gitu. Jadi dengan adanya panas dia akan membuat dia semakin mendekat karena geraknya semakin cepat. Seperti itu. Sehingga viskositasnya menjadi lebih besar. Nah, ini secara makroskopi kita bisa menghitung nilai flux momentum dari steady state. Momentum steady state pada waktu kecepatan maksimumnya adalah 1 feet per second pada arah X positif. Diketahui nilai Y adalah 0,001 feet dan viskositasnya adalah 0,7 Cp. Nah, jadi dapat dibayangkan ya bahwasanya nilai mu itu adalah 0,7 centipoise. Nah, ini akan disamakan dulu satuannya sebagai lb force second per feet kuadrat dengan dikalikan 2,0886 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sejatinya rumus utamanya itu adalah atau Yx itu sama dengan min mu dvx per dy. Nah, di sini kita harus menghitung dulu nih nilai delta Vx dan delta Y-nya berapa. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya kecepatan maksimumnya itu 1 gitu. Berarti kecepatan minimumnya bisa dikatakan sebagai sebelum dia bergerak itu 0. Jadi bisa dibilang di sini adalah 0 min 1, maka dihasilkan delta Vx-nya adalah minus 1 feet per second. Sedangkan delta Y-nya itu bisa diasumsikan
nilai Y adalah 0,001, berarti dari titik 0,001 dikurangi 0, jadi nilainya adalah 0,001 feet. Nah, ini bisa dicari nilainya, delta dvx per dy-nya adalah minus 1000 per sekon. Ini bisa dikalikan nilai mu-nya yang sudah dirubah dari menjadi pound for second per feet quarter dikali minus 1000. Nah, ini hasilnya adalah 1,46 kali 10 min 2 lb pound force per feet kuadrat. Jadi nilainya ini nanti bisa dikonversi ke nilai yang lain, Pascal ataupun apapun. Nah, itu untuk gambaran singkat mengenai viskositas dan mekanisme perpindahan momentum di fenomena perpindahan. Seperti saya ulangi lagi, saya tekankan ya tadi di sini bahwasanya suatu momentum itu akan berpindah dari kecepatan yang tinggi ke kecepatan yang lebih rendah, seperti itu. Jadi sebagai prinsip kalau ada aliran dengan kecepatan yang di bawah lebih tinggi, maka momentum akan berpindah ke arah Y vertikal ataupun tegak lurus terhadap X, seperti itu. Jadi berpindah dari aliran yang bawah ke atas-atasnya seperti teori lapisan yang tadi. Di sini bisa dipastikan bahwasanya nilai momentum yang ada itu akan tertransfer sampai ke bagian atas dari pipa tersebut. Nah, nantinya sistem ini secara makroskopik itu akan dibahas lebih lanjut di bidang mikroskopiknya dan molekulernya di subbab-subbab selanjutnya. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan lebih banyak perkenalan dan mengerti dulu bagaimana sih, apa sih yang dipelajari di pertemuan pertama fenomena perpindahan ini. Jangan lupa bukunya ini ya, Bird, ini bisa dilihat juga, dicari di internet ataupun literatur yang lain yang bisa menunjang juga tentang transfer fenomena. Silabus RPS dan kontrak kuliah bisa di-download di Sister. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah, disertai dengan identitas yang jelas, nama, name, dan universitas. Nantinya akan saya bahas di situ, saya jawab di situ lebih lanjut bagaimana menyelesaikan ataupun menjelaskan mengenai fenomena perpindahan ini. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan pertama ini. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.